Subhanallah, kita ambil ibrahnya aja ya, bahwa bicara masalah tentang judi online ini membuat orang menjadi stres. Dan memang tujuan syaitan menggoda perjudian itu ini. Oh, menceraikan. Adawah untuk pemecahan umat. Oh, nauzubillah, nauzubillah. Bahkan ini nauzubillah min zalik juga ada orang yang sampai menjual, menggadaikan sertifikat rumahnya dan macam-macam nih. Dan ada orang juga yang sampai sekarang masih terus melakukan judi online nih. Mungkin bisa diingetin ya buat tetangga, saudara atau siapapun. Nah, pertanyaannya nih, katanya saya dengar kalau amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan ini kalau selama kita masih main judi online, ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin masih bisa diterima kalau seandainya sempat tobat. Kalau nggak tobat nggak akan diterima. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, fadhal. Saudara tabi guruku, Ustaz Maulana, tabi guru kami Pak Kiai, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah ya إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Mendengar bahwa Indonesia menjadi negara yang muslimnya terbanyak, bahagia, bangga ya Bu ya. Mendengar jamaah haji paling banyak dari Indonesia, bahagia dari seluruh dunia. Namun ternyata membaca berita judi online terbesar di dunia juga Indonesia. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu banyak dari anak-anak. Naudzubillahi min dzalik. Kemarin berita terakhir ada 1 juta konten tentang judi online yang diblokir oleh Kominfo. Subhanallah, ini yang berhasil diblokir, belum yang berhasil diblokir. Subhanallah, betapa luasnya maraknya judi ini. Kenapa? Di antara penyebabnya karena orang menganggap remeh di antara judi online ini. Dianggapnya dosa biasa, cuma seru-seruan aja Ustaz, kan biar seru nonton bolanya. Biar seru nonton ininya, biar seru handphonenya, biar seru ini. Subhanallah, lihat ayat yang kami barusan bacakan ayatnya, Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru, minuman keras. Innamal khamru wal maisir, perjudian, minuman keras perjudian, wal ansabu wal azlam, penyembahan berhala. Subhanallah, disandingkan judi dengan menyembah berhala. Pasti orang yang KTP-nya masih Islam tapi main judi tidak mungkin mau disebut kafir, maunya disebut muslim. Padahal dalam Al-Quran mereka disandingkan dengan penyembah berhala. Berarti judi itu adalah dosa yang besar dan sangat dibenci. Kenapa? Karena min amali syaitan, perbuatan syaitan. Dan ternyata Allah sambung ayatnya dengan mengatakan, apa tujuan syaitan membuat manusia ingin berjudi? Tujuannya untuk memecah belah, supaya mereka saling benci. Akhirnya ada yang membunuh suaminya, ada yang menjual ininya, ada ini yang subhanallah. Maka yang bisa membentengi adalah diri kita sendiri. Apakah taubatnya diterima sama Allah? Apakah amalnya? Selama dia tidak berhenti berjudi, maka amalnya sangat sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan putus asa, berhenti berjudi sekaligus bertaubat dan terus beramal soleh supaya Allah terima taubatnya. Allah taala. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, sekarang kita lanjut lagi, waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Mana dari sini satu lagi dulu ya. Boleh Ibu yang di atas, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong, sebelumnya saya Ibu Anugrah Pardika, perwakilan dari Majelis Taklim Sayyidiyah dari Pendopo Pali. Dari mana Bu? Pendopo Pali. Pendopo Pali? Sumsel, Pendopo Pali. Oh, kabupatennya, ya. Daerah Sumatera Selatan. Ya. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibunya. Silakan Ibu. Ustadz, saya mau tanya sama Ustadz.
Pak Kiai. Oh, Pak Kiai Agus ya. Darmawan, Ya, boleh. ya, zaman sekarang masih saja sering terjadi bully. Ya, bahkan sudah menjadi hal biasa. Apakah bully itu termasuk maksiat dan bagaimana Ustadz cara menghadapinya? Ya, tolong Ustadz ya. Oke, iya. Makasih banyak Baik, Ibu. Maaf, punten. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu dong. Ini bullying nih dari zaman dulu sampai sekarang belum kelar Pak Kiai. Mohon izin penjelasannya, Fadl. Nggak boleh Ibu ya membuli itu. Jadi ada nanti hukum ya, ada body shaming ya. Dan Allah memberikan ilustrasi penting buat kita bahwa di dalam Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Jadi di sini wala talmizu ya anfusakum wala tanabbazu bil alqab. Ya, ini bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Jadi di sini wahai orang-orang yang beriman, Ibu, Bu sehat. Para pemirsa Indonesia, ini ada satu kalimat invitation, seruan, himbauan, undangan buat pemirsa dan buat kita. Wahai orang-orang yang beriman tuh, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan juga pula perempuan-perempuan nih mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan itu yang mengolok-olok lebih baik. Tuh ya, kadang-kadang saya tidak paham. Ibu-ibu ini kadang-kadang pengajian di mana-mana. Alhamdulillah, nggak kompak. Alhamdulillah. Ini pengajian di mana-mana suka tekor. Memang sih julu suka saatan fi majlisul ilmi latama sukolaman wala taktubu harfan khairul laka min iski alfi raqabatin. Jadi dudukmu sesaat wala taktubu harfan dan kamu itu sesaat itu lah. Jadi julu suka saatan fi majlis latama sukolaman. Kamu nggak menyentuh pulpen. Wala taktubu harfan dan kamu nggak menulis satu huruf pun. Itu memang khairul laka min iski alfi raqabatin. Itu memang lebih baik, lebih bagus daripada membebaskan budak 1000 budak. Alhamdulillah. Satu budak aja pemirsa, mohon izin, dibebaskan. Itu pahalanya Allah haramkan jasad manusia kita itu masuk ke neraka. Apalagi 1000 budak. Ini kadang-kadang ibu-ibu, mohon maaf ini, majelis taklim di Indonesia nih, sorry. Kadang-kadang suka tekor pengajian kita. Di mana Agus Darmawan tekornya? Ngajinya cuma setengah jam, tapi ngejelekin orang sejam setengah. Kan tekor 1 jam. Nah oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tuh iza marartum bi riyadil jannah fartaum. Memang sih benar kalau iman kita mau kuat apabila kamu melintasi taman surga. Insya Allah. Fartau hendaknya kamu mampir. Nih Islam tuh indah. Islam itu indah ini taman surga. Kok diam aja? Apabila kamu berjalan ke sebuah tempat, iza marartum bi riyadil jannah fartau. Hendaknya kau mampir ke Islam itu indah atau kamu buka channel Islam itu indah tiap hari. Nah, kemudian di situ ada satu pengajian halakoh yang namanya Taman Surga. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah hilaqo dzikri. Karena Bapak Ustadz Fadli sudah tiba, amin. Saya tahu, alhamdulillah. Waktunya udah habis gitu Pak Kiai. Ya. Tapi Masya Allah ini Pak Kiai, ini kita sama-sama harus belajar. Makanya belajar itu dari mana? Bisa dari TV, salah satunya tadi Pak Kiai bilang. Nonton Islam itu indah setiap hari jam 5 pagi sampai selesai. Juga intinya nggak boleh ngejelek-jelekin orang lain. Kalau bisa kita perbanyak berzikir, karena zikir itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah membuat tenang hati kita. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada jamaah yang berikutnya yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini bawah dulu. Oke, ini dia Ibu. Izin Ibu ya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum dong Ustadz. Waalaikumsalam dong Ibu. Ya. Izin saya mau bertanya dengan Sama siapa? Ustadz Maulana. Oh benar berarti tempat Bu orangnya. Jika seseorang kecanduan menonton film porno. Hah, atau film apa, Bu? Film porno. Film porno itu apa sih Bu? Film dewasa. Oh dewasa. Iya. Iya. Nah bagaimana Iya. untuk melepaskannya? Dan Oh. kalau dia untuk kepuasan dirinya bagaimana juga untuk Oh, gitu. melepaskannya? Oh gitu. ya. Coba Ibu. Pernah nonton film dewasa? Dewasa itu kayak Upin Ipin. Ibu makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu silakan. Ustaz dijawab, izin Pak Ustaz. Film yang tidak pakai baju. Berarti Flora dan Fauna. Nauzubillah summa nauzubillah kepada semua. Siapapun. Kalau tadi khamar itu menutup akal. Kalau menonton yang diharamkan itu merusak akal. Saya ulangi. Kalau khamar menutup akal. Tapi kalau menonton film yang dilarang ini itu merusak akal. Maksudnya apa? Hilang konsentrasi. Ingat nauzubillah, tidak ada gairah untuk ibadah. Ini hati-hati. Semangat ibadah itu penting. Maka orang-orang yang kecanduan nonton, ada hal yang bisa kita lakukan. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kan dosanya kan ditusuk nanti di neraka matanya. Sesuatu yang dilarang untuk dilihat tapi dia lihat, melihat auratnya orang dan sebagainya, itu akan ditusuk matanya. Hati-hati. Dan nauzubillah akan memancing, menyeret dia untuk melakukan perzinaan. Dan itu termasuk zina. Namanya zina mata. Hati-hati, zina mata. Maaf, nauzubillah summa nauzubillah. Satu hal buat kita, nih buat semua jamaah. Yang pertama yang harus kita lakukan, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Nonton film aja nggak ada waktu. Betul tidak? Karena kenapa? Banyaknya pekerjaan yang mau kita lakukan. Ibadah, sholatnya, ngajinya, pengajian. Ibu ada waktu nonton film-film nggak? Nggak ada waktu karena ibu banyak pengajiannya. Sibukkan. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Yang kedua, mau tahu? Mau. Berpuasalah. Karena dengan berpuasa otomatis orang yang berpuasa ketika dia menonton hilang pahala puasanya. Sia-sia puasanya. Maka orang yang berpuasa mengamankan dirinya dari menonton sesuatu yang diharamkan. La takrabu zina. Jangan dekati zina. Dengan cara menonton tadi itu. Itu menurut penelitian, saya pernah dengar. Kalau anak-anak sampai nonton itu, mungkin orang dewasa juga sama. Itu diibaratkan otaknya itu terkena guncangan seperti ketabrak truk. Itulah saya bilang rusak akalnya. Akalnya rusak jadinya. Otaknya rusak, jadi tidak ada konsentrasi. Iya, kalau sehari berapa kali nonton berarti berapa kali kita beraktak tuh otaknya. Seandainya di rongsen, di rongsen itu kelihatan retak otaknya. Nauzubillah. Makasih banyak. Kalau narkoba, kalau minuman hamar, kalau di rongsen otaknya kering otaknya. Oh gitu, udah selesai. Udah cukup, udah habis. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah masih pengen lanjut aja. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Dari sini, oke yang tengah gantian. Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong. Boleh Ibu dong. Perkenalkan nama saya Lili Suharlina dari Majelis Taklim Asadia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan dong buat Ibu Lili. Kotang Silakan Ibu. Pempek. Iya, mohon izin tanya dengan Al Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Pertanyaannya begini. Ibu jangan maju-maju nanti jatuh. Iya, gak cuma gaya doang ini. Biar kita yang maju Bu, biar kita yang Pertanyaannya maju. begini Ustadz, Siap. kalau semua orang itu terutama muslim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi apakah orang yang berbuat maksiat itu juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu coba gini tangannya.
Bagus bajunya. Ayah wae katanya. Silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ibu, makasih banyak pertanyaannya bagus banget. Silakan Ustaz Syam. Baik guru-guruku Ustaz Maulana Pak Kiai Mas Fadli yang bertanya serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi وهو أعلم بالمهتدين. Allah itu maha memberi hidayah. Pertanyaannya, apakah para pelaku maksiat masih berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sebuah kalimah yang sangat indah. Dosa yang membuatmu bertaubat lebih baik dibandingkan amal yang membuatmu sombong. Maksiat yang membuatmu takut kepada Allah lebih baik daripada sholat tapi membuatmu merasa lebih baik daripada orang lain. Ada yang pernah berzina, ada yang pernah minum khamar, ada yang pernah melakukan itu semua, maksiat-maksiat itu semua. Tapi gara-gara mereka melakukan maksiat tersebut, setelah itu dia sadar, dia taubat sama Allah, itu Allah lebih cintai dibandingkan orang yang sholat, puasa, haji, umroh, zakat, semua amal dia lakukan, tapi dia merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih surga, akhirnya orang lain dia anggap sesat semuanya, dia anggap orang lain tidak dapat hidayah, merasa lebih mulia daripada orang lain. Allah sangat tidak senang dengan orang yang sombong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi di garis bawahi juga ada orang, oh ya udah kalau begitu saya nanti aja bertobatnya. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati sehingga beramal untuk menghadapi setelah kematiannya. Tapi orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan ibadah dan melakukan maksiat tapi atamanna 'ala Allah. Apa itu atamanna 'ala Allah? Berangan-angan kepada Allah. Tidak pernah taubat tapi berharap diampuni. Subhanallah. Pengen dapat hidayah tapi nggak pernah ngejar hidayah. Bagaimana caranya dapat hidayah kalau nggak pernah ngejar hidayah? Maka pagi hari yang mulia ini sedikit kami menyampaikan apa yang kami pelajari, bukan merasa kami tidak pernah melakukan maksiat. Kita tidak ada yang lepas dari maksiat, tidak ada. Hanya Nabi SAW yang tidak pernah bermaksiat, yang terjaga dari maksiat. Semua manusia pernah melakukan dosa. Kita menyampaikannya supaya kita saling mengingatkan dan kita bisa berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan juga bukan di tempat umum, itu mempermalukan namanya. Kadang-kadang orang yang begitu niatnya ini memang udah pengen menjatuhkan. Tapi ingat ya, karena tadi Ustaz Syam bilang, orang yang merasanya dirinya lebih baik daripada orang lain, nauzubillah, summa nauzubillah, tempatnya di neraka nanti. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam, Masya Allah. Oke, kita kasih satu kesempatan lagi dari kanan saya yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Oh, yang atas, paling atas biar adil, semuanya sebaris-baris. Dapat, iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu itu ada apanya? Apa itu Bu? Biar gak hilang. Hah? Nemteknya? Entek. Oh, kirain itu Ibu itu smart card nusuk pergi haji kemarin. Ya, bukan ya. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu, dari siapa Ibu namanya? Ibu Mimi Suratmi dari Kabupaten Pali, Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Palembang. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Ini mau tanya dengan Bapak Ustadz Kiai Agus Darmawan. Baik. Nah, di sini ada orang suka melakukan perbuatan mencuri atau penganiayaan. Ini adalah termasuk bentuk dari maksiat tangan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih Pak Ustadz pengertian dari maksiat tangan tersebut? Oh, itu aja Ibu, Bu Mimi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aku penasaran warahmatullahi nih. wabarakatuh. Aku mau Penasaran. lihat Ibu apa itu kasih lihat Bu, nemteknya. ada teman saya penasaran nemteknya apa itu. Wisata religi. Ada curang, gambarnya Bapak doang satu itu sendiri, yang lain nggak ada. Silakan Pak Kiai. Baik Kak Fadli. Pak Kiai Haji Maulana, Kiai Haji Syam, Kak Fadli, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
dalam sabda Nabi, Pak, Bu, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu-ibu. Amin dong. Amin. Tentunya maksiat tangan itu adalah ibarat mencuri harta benda orang. Kan ada. Quran mengatakan wasariku wasarikotu faktongu aidiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan itu hendaknya hukumannya supaya ada efek jerah dipotong kedua tangannya. Itu termasuk orang yang rugi, orang yang bangkrut pemirsa. Pernah dulu, maaf, Nabi membuat statement. Nanti Nabi bersabda kepada para umat, para sahabatnya, "Hei sahabatku sayang, atadruna mal muflis." Kamu tahu nggak orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit, dan orang-orang yang rugi? Sahabat semua angkat tangan. Saya tahu, al-muflisu fina. Sesungguhnya muflis itu menurut kami, kata mala dirhamalahu wala mata. Orang yang gak punya uang dan gak punya harta. Tetapi Nabi mengatakan bukan itu. Innal muflisa nanti min umati ya'ti yaumal qiyamati. Ternyata di hari kiamat nanti ada umatku yang datang mereka. Ternyata orang-orang yang rugi itu ya'ti min umati yaumal qiyamati. Orang yang rugi ternyata membawa pahala bisolatin. Dan dia membawa pahala siamin. Dan dia membawa pahala zakatin. Tapi ingat, dan dia juga membawa dosa. Dosa siapa? Dosa kepada orang lain untuk mencaci dan memaki. Nah selanjutnya tidak hanya itu saja. Wa akala malahada. Dan dia makan mencuri harta orang lain. Na'udzubillah min. Wa daraba hadza, dan dia memukul orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dia juga menumpahkan darah orang lain sampai menimbulkan kematian. Itulah orang-orang yang bangkrut. Fayu'tu hadza min hasanatihi. Maka diberikan kebaikan-kebaikan orang yang betul-betul memfitnah, orang yang memukul, orang yang mencuri, yang mengambil, diberikan itu yang lain. Fayu'tu hadza min hasanatihi, diberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau sudah habis kafadli, itu yang namanya pahalanya. Kemudian wa ukhiza min khotoyahum. Dosa-dosa mereka yang terbebani oleh mereka dipindahkan kepada orang yang, maaf nih, orang yang memberikan pencuri atau memberikan sesuatu yang gak baik kepada orang lain. Na'udzubillah min. Nah itulah orang yang bangkrut alias orang yang rugi, pemirsa Indonesia. Siap. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Pak Kiai. Tepuk tangan buat Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih lanjut lagi ya. Yang di rumah jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.